Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pesan gembala. Tapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan kami, agar supaya firman-Mu lewat pesan gembala kali ini akan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan gembala saat ini berjudul Rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal terindah dalam kehidupan orang percaya adalah kita belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Namun jalan Tuhan pada kenyataannya adalah sangat bertentangan atau sangat berbeda dengan jalan-jalan kita. Jalan Tuhan itu terkadang aneh. Jalan Tuhan itu terkadang tidak masuk akal menurut penilaian kita. Dan hal itu sulit untuk digambarkan, sulit untuk dibayangkan. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan-jalan Tuhan seringkali bertentangan dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan. Jalan Tuhan seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Mengapa Tuhan mendesain, mengapa Tuhan merancangkan jalan-jalannya sedemikian rupa? Saudara, seseorang yang belum memiliki keintiman dengan Tuhan akan beranggapan bahwa jalan Tuhan itu sama atau sesuai dengan keinginan dan kehendak kita sendiri. Selalu beranggapan bahwa jalan Tuhan itu pasti sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tetapi bila yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan atau kehendak daripada kita, maka dengan cepat kita seringkali menyimpulkan bahwa wah, ini bukan jalan Tuhan. Saudara, kalau yang kita harapkan itu terjadi, maka kita akan berkata inilah jalan Tuhan. Tapi kalau berbeda, tidak sesuai dengan keinginan kita, seringkali kita berkata ini bukan jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita akan menemukan betapa jalan-jalan Tuhan itu justru sangat bertentangan dengan segala keinginan dan juga logika kita. Contoh saudara, ketika terjadi kekeringan dan kelaparan, Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit, dan burung-burung gagak memberinya makan. Kalau kita renungkan, apa yang dialami Elia itu sungguh tidak masuk akal. Tetapi itulah jalan Tuhan yang benar-benar tidak dapat kita selami. Dunia berprinsip bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Bahkan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Tetapi bagaimana dengan jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah agar kita mengasihi musuh atau orang yang membenci kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 39 sampai 41, di sana dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi saudara,
Jalan Tuhan dirancang agar kita senantiasa tinggal di dalam Dia dan belajar untuk tunduk melakukan kehendak-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita selalu menginginkan sesuatu, kita selalu mengharapkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan itu terjadi. Tapi kalaupun tidak terjadi, mari kita tetap percaya pada Tuhan. Mari kita tetap percaya pada janji Tuhan. Mari kita tetap percaya pada Dia yang mengatur kehidupan kita. Mari kita tetap percaya kepada Dia yang berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Itulah firman Allah, saudara. Sebab saya yakin dan percaya Tuhan lebih tahu apa yang saudara inginkan. Tuhan lebih tahu bagaimana sikap saudara. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Tuhan lebih tahu siapa saudara daripada saudara tahu dirimu sendiri. Itulah sebabnya mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap menyerahkan semuanya. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kembali kami mengucap syukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kami, jalan Tuhan bukanlah jalan kami. Itulah sebabnya ajar kami, mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan lewat program Pesan Gembala. Jangan lupa bagikan juga kepada teman, kepada keluarga, pada siapa saja yang membutuhkan firman Tuhan, agar mereka juga dilawat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.